Kami berkomitmen dalam menjaga kualitas serta harapannya adalah Narai makin maju. Oke, Narai makin maju Pak ya, itu pesannya Pak ya. Buat Ibu? Oke, kalau dari saya ya, harapan saya itu Narai harus dikenal di dunia internasional. Oke. Welcome to Narai Podcast. Halo sahabat Alam Nusantara, kembali lagi bersama kami di channel kita Komunitas Narai. Hari ini kita bakalan podcast di program kita yaitu Nakes, Narai Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Pak Kelvin Pak. Salam dulu Pak, teman-teman kita sapa dulu Pak. Ada Bu Sherly Bu. Hai semua. Kita di sini bakalan bincang-bincang santai aja Pak sambil ngopi. Sebelum itu perkenalan dulu Pak sama teman-teman Pak. Halo, saya Calvin selaku GM dari perusahaan PSPI. Hai, saya Sherly selaku manajer marketing dari PT PSPI. Oke, itu buat teman-teman ya supaya bisa lebih kenal ya. Kita mau bahas tentang sejarah perusahaan kita Pak, PT PSPI. Boleh. Oke, kita mau bahas itu. Tapi sebelum ke situ, kita kan perusahaan yang bergerak di bidang mancing Pak ya, Ya. mata pancingnya. Saya mau bertanya Pak, suka mancing atau enggak nih Pak? Senang, sangat senang. Sangat senang mancing nih Pak ya. Benar. Suka mancing sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil Pak ya. Ya. Oke, kita langsung aja ke topik kita, sejarah PT PSPI Pak. Berdirinya awal mulanya gimana Pak? PSPI itu berdiri sejak tahun 1990. Berdiri sejak 1990 Pak ya. Jadi Oke. sudah 32 tahun. Oke, artinya sudah 32 tahun berdiri Pak ya. Benar. Artinya udah banyak banget berarti perjalanannya Pak ya dan kisahnya Pak ya. Nih, apa cerita di balik PT PSPI Pak? Jadi pada tahun 1990 owner kita melirik negara kita adalah negara kemaritiman dan kepulauan. Oke. Sehingga beliau tertarik untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi mata pancing. Oke, tadi itu sejarah singkatnya Pak ya, yang Bapak jelasin tadi ya. Benar. Sekarang saya mau tanya nih ke visi misi perusahaan Pak. Coba dijelasin Jadi nih Pak. visi perusahaan PSPI adalah menjadi produsen yang menghasilkan produk bertaraf internasional yang dapat menjadi andalan bagi pemancing Indonesia. Itu visinya Pak ya. Iya. Oke, poinnya ya. Misinya caranya adalah kita memutakhirkan teknologi, mengembangkan SDM, meningkatkan efisiensi, giat mengikuti pameran dalam negeri maupun luar negeri, berkomitmen serta menjaga kualitas yang kita hasilkan. Visinya udah jelas, misinya juga jelas nih Pak. Jadi selama 32 tahun berdiri perusahaan ini Pak, misinya yang udah dijalanin Pak, apa saja nih Pak? Yang paling utama adalah pemutakhiran teknologi ya. Oke. Jadi dulunya itu kita banyak mesin yang masih manual, sehingga sekarang udah mulai bergerak ke otomatis ataupun teknologi yang lebih canggih. Oke, artinya di awal-awal perusahaan berdiri masih mesin-mesin yang lama Pak ya. Benar. Oke, yang biasa ya. Sekarang mengikuti perkembangan ke yang lebih maju Pak ya. Benar. Untuk di bagian mesinnya Pak ya. Ya, kemudian kita ada mengikuti pameran-pameran ya. Kayak bulan 2 itu kita ada mengikuti pameran internasional yang diselenggarakan di Beijing. Oke, Beijing Cina nih Pak. Ya, Oke. Beijing China Fishing Show. Terus ada kita di bulan 11 kita ada mengikuti pameran di dalam negeri, itu IFTE. IFTE Pak ya. Artinya misi-misinya semua sudah berjalan Pak ya, sesuai Benar. dengan misi-visi perusahaan Pak ya. Benar. Itu tadi sejarah singkat perkenalan PT PSPI. Sekarang saya mau kembali ke Ibu dulu nih. Ibu di sini kan bekerja udah cukup lama nih Bu. Iya, Wow, sudah lama. berarti sudah cukup paham lah perusahaan ini Bu ya. Ya, harus. Produk kita nih Bu kan, apa aja nih Bu di perusahaan ini? Produk mata kail itu secara umum itu terbagi dua ya. Mata kail atau mata pancing komersil dan mata kail atau mata pancing karbon. Nah, dari sejarah PSPI pertama itu kita itu awalnya hanya memproduksi dan menjual mata kail komersil karena tujuan kita untuk kebutuhan nelayan. Itu awal-awal perusahaan berdiri masih Iya, komersil Bu ya. Kita masih komersil saja. ya. Selang belasan tahun kemudian kita
karena sudah ada kemajuan teknologi di sisi produksi, kita menambah produksi menuju ke kualitas yang lebih bagus, maka muncullah hasil kita di mata kail karbon. Oke, dari komersil kita ke karbon ya Bu ya? Iya benar. Oke, selanjutnya Bu? Nah setelah itu selama ini kita itu menjual produk di domestik dan mengekspor ke luar negeri, tetapi itu tidak semua itu tidak memakai brand ya. Oke, masih no brand ya? Iya, Belum no ada brand. brand. Iya, Jadi betul. kita pikir kenapa kita tidak luncurkan brand sendiri supaya produk ini menjadi produk anak bangsa, dikenal. Oke. Ya, untuk mensupport kebutuhan nelayan sama pemancing. Iya, betul. Maka di tahun 2017 kita luncurkan brand Narai. Narai di 2017. Iya benar. Itu pertama brand PT PSP ya Pak ya? Benar. Oh. Awal munculnya brand Narai sama kita memunculkan produk secara bertahap, memperkenalkan produk Narai komersial. Kembali lagi karena kita mau mensupport nelayan, kita mulai meluncurkan Narai Karbon, Narai Ono, Narai Platinum Series, Narai Jigging, dan terakhir di tahun lalu kita menambah produk kita di Senar. Artinya semakin lengkap ya Bu ya? Iya, Narai iya. ya Bu ya? Iya benar. Tadi Ibu kan udah kilas sedikit ke beberapa negara. Jadi saya mau nanya nih Bu, produk Narai ini udah sejauh mana Bu? Nyampe di mana nih? Yang paling jauh kita sudah mengekspor ke Afrika Selatan. Upsell Afrika Selatan ya? Iya, benar, ada ke negara LRC juga. Untuk Asia Tenggara atau negara tetangga itu di Malaysia, di negara Thailand juga ada. Artinya Narai nggak cuman di Indonesia Bu ya, Benar. kita sudah sampai ke luar negeri ya Pak ya? Iya benar. Jadi ini perkembangan produk Narai ke depannya gimana nih menurut Ibu nih? Produk Narai. Iya, ke depannya. Kedepannya kita akan menambah lebih banyak lagi perlengkapan mancing yang memakai brand Narai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan para pemancing. Nih saya mau nanya Bu, permintaan untuk saat ini Bu, dominan kita di mana Bu? Di karbon kah, komersil kah, di platinum kah, di mana tuh Bu? Untuk saat ini lebih dominan di Narai komersil. Narai komersil Bu ya? Ya, karena Narai komersil kita itu sudah tersebar di seluruh Nusantara hingga di Papua ya, sampai Papua juga, di mana produk kita memang full support untuk nelayan, baik dari sisi kualitas maupun sisi harga. Kita di Indonesia Bu ya, kalau di Sumatera ya bisa dibilang produk kita udah banyak lah Bu ya. Iya. Untuk di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, di paling banyak di mana nih Bu? Untuk di Indonesia lah saya bilang. Paling banyak kalau untuk Indonesia saat ini di Jawa ya, Jawa, Bu ya? dan Sulawesi mulai banyak. Itu karena memang lautnya banyak atau gimana itu Bu? Makanya bisa sampai seperti itu permintaan di sana Bu? Pertama begini, karena adanya variasi produk Narai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah-daerah tersebut. Itu tadi Bu ya penjelasannya Bu ya. Sudah jelas banget tadi sejarah perusahaan kita Pak. Tadi juga target penjualan juga udah jelas dari Ibu, terima kasih. Cuman ada nih Pak yang saya mau tanyakan di akhir, target kita nih Pak, kedepannya gimana Pak perusahaan? Jadi target kita 5 tahun mendatang. Oke 5 tahun ya? Ya target kita, Pak. benar. Jadi 5 tahun mendatang pemimpin perusahaan berharap bahwa produk Narai dapat tersebar sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Harapannya kita bakalan ada di 34 provinsi ya Pak ya? Benar. Itu dari Bapak, dari Ibu? Ya, tentunya kita mengikuti arahan dari perusahaannya, di mana memang harus tersebar di seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara itu artinya harus benar-benar tersebar sampai ke pelosok di mana para nelayan ataupun pemancing itu memakai produk Narai. Oke, sebelum selesai kita nih Pak, udah banyak banget tadi kan kesan dan pesannya Pak selama bergabung di sini Pak. Kami berkomitmen dalam menjaga kualitas serta harapannya adalah Narai makin maju. Oke, Narai makin maju Pak ya, itu pesannya Pak ya. Buat Ibu? Oke, kalau dari saya ya, harapan saya itu Narai harus dikenal di dunia internasional, ya di domestik saja. Oke, artinya Narai go internasional Bu ya. Iya, benar. Dan harus didukung karena produk anak bangsa. Iya. Terima kasih yang udah saksiin dari tadi video kita.
Nanti di video ini kita bakalan tampilin Pak video company profile kita. Jadi teman-teman biar supaya lebih jelas, ini wawancara singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita di Komunitas Narai. Kita juga bakalan undang teman-teman dari komunitas lain untuk podcast di sini. Sahabat Narai Community luar biasa, Narai yes yes yes.